anak-anak, kembali lagi hari ini kita belajar materi IPS tema 9. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silahkan perhatikan penjelasan pada video berikut ini. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran hari ini tema 9, kayanya negeri kita. Nah, sumber daya alam berdasarkan jumlahnya di alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ingat bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat banyak atau tidak terbatas di alam. Jadi apabila kita manfaatkan terus-menerus, jumlahnya tidak akan pernah habis. Contohnya adalah seperti air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Nah, SDA yang tidak dapat diperbarui, kebalikannya. Nah, jumlahnya berarti terbatas di alam. Jadi apabila kita gunakan secara terus-menerus, dalam waktu yang lama akan habis, gitu, atau membutuhkan waktu lama untuk menyediakannya kembali. Contohnya seperti bahan tambang, yaitu emas, aluminium, dan batu bara, dan bahan tambang lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbarui atau tidak? Ya, benar. Sumber daya alam yang digunakan pada gambar ini adalah air. Nah, air termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jumlahnya sangat banyak atau tidak terbatas di alam. Dan jika kita gunakan terus-menerus, jumlahnya tidak akan pernah habis. Lalu gambar yang berikutnya, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan pada kegiatan dalam gambar ini? Benar, sumber daya alamnya adalah ayam atau hewan. Nah, jadi hewan itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jumlahnya akan selalu tersedia, selalu ada terus-menerus. Jadi sekalipun anak-anak makan ayam setiap hari, ayamnya tidak akan habis ya, karena ayam yang lain akan bertelur lagi, menetas, dan populasi ayam akan tetap ada begitu. Jadi artinya sekalipun kita makan tiap hari, kita pakai setiap hari, kita pergunakan, jumlahnya tidak akan habis di alam. Nah, contoh pemanfaatan SDA secara bijak. Sekalipun SDA yang dapat diperbarui itu jumlahnya sangat banyak, kita juga harus mempergunakannya secara bijak. Ada beberapa hal seperti pada slide ini, contoh pemanfaatan SDA secara bijak. Yang pertama, menggunakan SDA sesuai kebutuhan saja. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Artinya, kalau tanamannya belum cukup umur untuk ditebang, tidak boleh ditebang ya. Jadi, menerapkan sistem tebang pilih. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang kelima adalah memperbaiki lahan bekas tambang. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Oke, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. See you, shalom.